Tantangan maju Pilpres Anies Ganjar. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak? Baik. Pak, terkait dengan Pilpres yang akan segera dilaksanakan di 2024 Pak, apa sih Pak tantangan untuk Pak Anies dan Mas Ganjar Pak? Iya, ini adalah pertanyaan yang menarik karena setiap kali saya ketemu pendukung Anies, ketemu pendukung Ganjar gitu, mereka yakin betul bahwa figur yang mereka usung ini akan lempang untuk bisa maju terus sebagai kandidat capres di Pilpres 2024. Padahal menurut pengamatan kita, menurut pengamatan Citra Indonesia, bahwa untuk maju Pilpres tidak sederhana seperti yang dibayangkan oleh para pendukung kandidat-kandidat ini. Yang pertama adalah misalnya apakah mereka bisa mendapat dukungan dari ketua umum parpol sehingga mereka bisa mendapat tiket untuk dicalonkan sebagai kandidat presiden. Kemudian yang kedua, apakah mereka juga bisa menghimpun simpati-simpati rakyat di luar kelompok-kelompok mereka. Kemudian juga mereka punya tantangan untuk membangun tim yang solid. Kemudian juga mereka harus bisa membangun itu tim jaringan ya. Kemudian juga dia harus membangun tim kampanye yang keren gitu, yang mengerti untuk memainkan ritme, irama tentang lifestyle, tentang tren, tentang momentum, tentang timing. Yang ini juga semua harus dihitung oleh tim mereka. Kemudian juga apakah mereka menghitung pesaing-pesaing mereka, gerakan-gerakan pesaing mereka, karena yang mau ikut Pilpres ini bukan hanya Mas Anies maupun Mas Ganjar, tapi juga banyak kandidat-kandidat lain yang berminat untuk menjadi presiden di tahun 2024. Jangan sampai ketika mereka merasa populer ternyata tergelincir karena tidak mencermati hal-hal semacam ini. Termasuk juga misalnya dukungan internasional, apakah diberikan kepada Anies atau diberikan kepada Ganjar, kemudian simpati kawan-kawan di militer terhadap mereka, apakah kawan-kawan militer ini merasa nyaman atau tidak dengan mereka berdua. Kemudian gerakan intelijen juga yang menyangkut tentang kepentingan negara, kemudian juga kepentingan politik para rezim, para elit, para pengusaha, para orang-orang yang memiliki kekuatan finansial. Ini juga harus diperhatikan oleh timnya Ganjar dan timnya Anies, Mas Yuki. Pak, terkait dengan Pak Anies dan Mas Ganjar Pak, untuk saat ini Pak, apakah mereka sudah dilirik-lirik parpol-parpol Pak untuk ikut sertaan di Pilpres 2024 ini Pak? Nah, kalau dilirik, rata-rata mereka yang memiliki popularitas tinggi itu pasti dilirik oleh parpol. Yang seperti kita bilang bahwa sampai hari ini tiga besar kandidat yang populer adalah Anies, Ganjar, Prabowo begitu ya. Dan kalau Pak Prabowo masih enak, dia sudah punya partai dan punya cukup suara yang besar, hanya berkoalisi dengan satu partai kecil itu sudah cukup untuk menjadi calon presiden. Nah, yang dilirik-lirik ini rata-rata juga memiliki kekhawatiran dan kecemasan yang bagi saya kekhawatiran dan kecemasannya itu berlebihan. Bagaimana orang mengatakan bahwa siapapun orang yang dekat dengan Anies akan dihabisi. Ya kan, dihabisi oleh apa? Oleh siapa? Tidak segampang dan sesederhana itu, karena kita kan negara hukum. Semua akan dilakukan secara transparan, suara rakyat juga sudah semakin kuat, civil society juga semakin tumbuh, kemudian juga ruang-ruang publik gitu ya, itu juga bisa dipakai untuk menjaga orang-orang yang memiliki integritas. Jadi kalau cuma sekedar menghabisi, itu menghabisi yang seperti apa? Kemudian juga misalnya takut kalau popularitas semakin naik, nanti ada ketua umum parpol yang tidak nyaman sehingga menganggap mereka menjadi saingan, kemudian juga mereka akan dilibas. Bagi saya ini adalah kekhawatiran yang berlebihan karena seperti ingin mendapat sebuah jabatan tapi tidak berani mengambil resiko. Bukan apa-apa, zaman dulu aja orang untuk bisa mendapat status tokoh politik di Indonesia atau di dunia itu mereka harus berjuang berdarah-darah, mendaki-daki, terpeleset, tergelincir, kemudian mencoba lagi gitu. Bahkan di antara beberapa tokoh internasional, tokoh nasional yang kita akui secara politik memiliki reputasi yang luar biasa, komitmen yang luar biasa, dan kita mengenangnya sebagai sebuah orang yang patut kita hormati adalah orang-orang yang pernah merasakan
penjara, pernah ditahan gitu, berganti-ganti tempat hunian penjaranya, sebentar-sebentar ditangkap, sebentar-sebentar diproses, sebentar-sebentar kemudian lagi ditangkap gitu kan. Ini adalah sebuah konsekuensi politik. Jadi kalau ingin menjadi presiden, orang kita mau jadi lurah aja kadang suka berantem, apalagi mau jadi pilpres. Jadi wajar kalau ada gesekan-gesekan sedikit, kemudian ada orang yang memiliki semacam kekuatan atau punya akses atau resources tertentu untuk menggencet lawannya, itu biasa. Nah, tinggal orang yang merasa akan dihabisi, orang yang merasa akan digencet, itu mempersiapkan diri agar tidak habis. Nah, mempersiapkan dirinya apa? Dengan cara bagaimana membuat pendukungnya semakin besar dan semakin rasional, bukan menghindar. Saya terus terang saja, sudah beberapa tahun belakangan di Indonesia, rata-rata kandidat-kandidat itu selalu mengatakan, jangan, kita lagi disorot, kita lagi menjadi perhatian karena popularitas kita naik terus, rezim takut, rezim khawatir kalau kita nanti besok akan terpilih menjadi presiden, takut kita menjadi TO, target operation gitu. Jadi yang hal-hal seperti ini tidak menumbuhkan simpati buat orang-orang seperti kita, Mas Yuki. Karena kita tahu berjuang untuk mencapai sebuah jabatan politik itu adalah sesuatu yang tidak main-main. Karena besok misalnya si A jadi presiden, si B jadi presiden, itu akan dikenang oleh seluruh bangsa ini beberapa generasi ke depan. Nah, orang yang ingin dapat jabatan seperti ini tapi tidak mau bertarung secara serius dan tidak mau bertempur, tidak mau mempertahankan dirinya secara lebih terbuka gitu, secara lebih lugas, tapi lebih menghindar lewat belakang, diam-diam, bisik-bisik, jaring bikin kekuatan buat saya, tapi kemudian ketika tampil di depan seolah-olah nggak paham tentang politik. Bagi saya ini adalah sebuah strategi maupun kebiasaan yang nggak terlalu baik buat Indonesia. Jadi kalau orang ingin maju, misalnya seperti Mas Ganjar, Mas Anies gitu, nyatakan saja secara terbuka biar rakyat melihat. Besok misalnya Anies Baswedan ditangkap, besok misalnya Ganjar dihabisi resourcesnya, ya rakyat kan akan menilai siapa yang menghabisi. Kemudian bagaimana kekuatan Mas Ganjar mempertahankan itu, bagaimana kekuatan Anies, argumen-argumennya, atau bagaimana perlawanan pendukung Anies untuk menjaga ini. Karena bagaimanapun pemimpin itu harus teruji lewat tekanan-tekanan. Jadi kalau misalnya ada tekanan, ada gerakan-gerakan untuk menggencet, itu biasa dalam dunia politik. Tapi jangan dengan cara bersiasat menghindar, karena bukan apa-apa. Ini adalah pentas yang perlu direbut dan dipertarungkan. Jadi bukan pentas yang harus dihindari. Kalau memang ingin masuk saja. Kemudian besok misalnya mengalami sebuah konsekuensi atau gencetan atau tekanan politik yang membuat dia harus tersungkur karena desakan politik, atau ada sebuah gerakan politik yang membuat dia menjadi sulit gitu, ya hadapi dan lawan gitu. Kita ingin melihat pemimpin kita yang tangguh kok, bukan karena pemimpin yang mendapat fasilitas kemudian diberi karpet merah, kemudian tersenyum-senyum, melambai ke kamera, melambai kepada konstituennya, melambai kepada pendukungnya dengan hal-hal wangi-wangi seperti itu. Tidak, kita ingin melihat pemimpin kita besok adalah pemimpin yang memang benar-benar bertarung karena dia melihat bahwa negara dan rakyat ini benar-benar membutuhkan dia karena dia memiliki komitmen, karena dia memiliki visi dan misi buat Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu yang ingin kita dengar hari ini, Mas. Pak, terkait dari pemaparan Bapak tadi, Pak, berarti Pak, apakah dari Mas Ganjar sendiri ataupun Pak Anies, Pak, itu cenderung tidak bisa ikut kontestan dalam Pilpres 2024 ini, Pak? Yang pasti saya melihat bahwa beberapa tahun belakangan ini, walau orang menganggap bahwa yang punya peluang untuk maju adalah mereka yang memegang tiket, mereka yang menjadi ketua umum parpol, yang mendapat restu atau orang dekat ketua umum parpol. Tapi saya juga melihat di sisi lain ada tren, ada kecenderungan ketua umum parpol lebih toleran untuk melihat kader-kader atau figur-figur, bahkan figur yang di luar parpolnya, di luar kadernya. Kalau memang itu dilihat layak, pendukungnya banyak, punya visi yang baik, punya pemikiran yang baik, punya kemampuan yang handal, yang tangguh,
rata-rata ketua umum parpol sekarang ini mempertimbangkan itu. Jadi jangan menganggap bahwa ketua umum parpol akan sangat egois, kemudian tidak mau mempertimbangkan kandidat-kandidat itu dalam pertarungan politik ini, pertarungan pilpres ini. Tapi tinggal bagaimana para kandidat ini menunjukkan bahwa memang mereka adalah figur yang layak untuk diperhitungkan, bukan hanya oleh masyarakat tapi juga oleh ketua umum parpol yang memiliki tiket untuk mereka mentas menjadi calon presiden. Jadi jangan dipikir-pikir bahwa ini akan menjadi sebuah persoalan yang berat, kemudian akhirnya ketua umum parpol akan meninggalkan mereka. Tidak. Sekarang ini adalah zamannya survei, sekarang ini adalah zamannya transparansi, sekarang ini adalah zamannya digital, sekarang ini zamannya setiap orang bisa jauh lebih bebas bicara tentang politik. Jadi bagi saya kandidat-kandidat yang berminat untuk jadi presiden, ya lebih terbuka gitu loh, lebih menunjukkan bahwa mereka punya tekad untuk jadi presiden. Pak, berarti Pak dari Pak Anies sendiri ataupun dari Mas Ganjar Pak masih terkesan malu-malu gitu Pak untuk mengungkapkan jadi diri beliau untuk menjadi calon presiden itu Pak? Iya, karena banyak keterbatasan. Ada banyak kemungkinan yang bisa membuat mereka tidak maju karena tidak mendapat perahu, tidak mendapat tiket itu, Mas Yuki. Jadi saya juga di sisi lain juga saya memaklumi ini adalah sesuatu yang wajar buat Mas Ganjar, buat Mas Anies untuk berhati-hati. Tapi jangan terjebak dengan pandangan ini semata. Karena yang namanya pencalonan presiden itu memang pertarungan yang seru. Jadi jangan terlalu takut dengan hantu-hantu politik lah, dengan bayangan-bayangan politik yang belum tentu ini real, ini nyata. Karena semua saya yakin dalam beberapa tahun terakhir, dalam 1-2 dekade terakhir, Indonesia ini menuju sebuah tatanan negara yang berbasis hukum. Dan ini semakin transparan dan semakin transparan. Secara politik memang orang terpaksa harus menderita gitu, karena dia berhadapan dengan rezim yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan resources yang lain. Tapi bagi saya ini adalah bagian dari perjuangan. Berapa banyak dulu kawan-kawan kita yang melawan Soeharto, yang harus dikejar-kejar, digebukin, masuk penjara, belum tentu juga mereka jadi presiden. Tapi ini pengen jadi presiden tapi melewati masa-masa romantis seperti itu, mereka merasa keberatan. Ini aneh buat saya. Kedepannya Pak, apa Pak tips and trik Pak buat Mas Anies dan Ganjar itu Pak? Iya, bagi saya untuk Mas Ganjar, buat Mas Anies, ya kawan-kawan saya semua itu sebenarnya, agar mereka betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan jejaring, mempersiapkan tim dengan baik. Pada saatnya harus muncul saja tak apa-apa gitu. Bahwa yakinlah bahwa bangsa kita makin rasional, elit politik kita pun juga semakin rasional. Tidak ada satupun elit politik di Indonesia ini yang ingin melihat bangsa ini hancur, terpecah-pecah, terjadi bentrok. Itu nggak ada. Semua memikirkan bagaimana bangsa ini utuh, bangsa ini baik, dan semuanya buat Indonesia yang lebih sejahtera di kemudian hari, di depan gitu ya, di masa depan. Karena itu adalah cita-cita founding fathers kita gitu. Jadi nggak bisa kita menganggap bahwa ini semudah akan digencet, dihabisi, dihancuri. Nggak sesederhana itu. Bangsa kita semakin beradab, dunia juga semakin berkembang. Jadi tak usah terlalu dikhawatirkan tentang isu digencet, dihabisi, kemudian akan dijadikan target atau apa. Itu bagi saya itu hal yang lumrah dalam dunia politik. Hadapi saja itu. Terima kasih Pak Yanto penjelasannya terkait dengan Pak Anies dan Mas Ganjar. Apakah beliau berdua menjadi calon presiden di 2024 ini? Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan Mas Anies dan Pak Ganjar. Apakah beliau berdua ikut dalam kontestan di 2024 ini? Teman-teman jangan lupa tetap pantengin di channel kita di konsultanpolitik.com dan tetap like and share.